Halo sahabat otomotif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue di sini, Buswa Motolovers, di channel yang akan membahas seputar dunia otomotif khususnya roda 2. Jadi di video kali ini berbeda dengan video-video gue sebelumnya. Jadi video kali ini gue akan membahas tentang perbedaan antara motor listrik dengan motor konvensional atau motor BBM. Nah, jadi perbedaan yang gue maksud ialah ini dari segi biaya operasionalnya nih guys. Nah, jadi gue akan membandingkan ya di sini ya antara motor listrik dengan motor konvensional. Nah, makanya simak video ini sampai habis, jangan di skip karena bisa jadi ini jadi bahan pertimbangan nih buat teman-teman yang masih bingung ingin meminang motor listrik atau motor konvensional gitu. For your information aja buat teman-teman ya. Nah, motor listrik ini masuk ke Indonesia sudah cukup lumayan lama nih guys. Bahkan sekarang itu banyak sekali ya merek-merek motor listrik yang masuk ke Indonesia ini. Nah, kemudian pemerintah nih guys ya, pemerintah itu sangat mendukung, bahkan memberikan biaya subsidi sebesar 7 juta rupiah bagi teman-teman yang ingin membeli motor listrik. Nah, memang sih tidak semua merek motor listrik ini mendapatkan subsidi pemerintah sebesar 7 juta gitu ya. Oke, lanjut guys ya. Nah, jadi motor listrik ini masuk ke Indonesia sudah berbagai merek ada sekarang nih guys. Bahkan dari segi harganya pun berbeda-beda ya, dari jenisnya pun berbeda-beda, sudah cukup lumayan banyak gitu ya. Nah, karena pemerintah sangat mendukung untuk buat teman-teman membeli motor listrik, sekali lagi dapat biaya subsidi sebesar 7 juta rupiah. Nah, kita langsung ke pembahasan intinya aja guys ya. Biaya operasional antara motor listrik dengan motor konvensional itu lebih ekonomis yang mana ya, atau lebih irit yang mana nih gitu. Nah ya, kita ke pembahasan intinya aja langsung. Nah, jadi motor listrik ini semakin besar kapasitas baterainya, maka akan semakin dapat menempuh jarak yang lebih jauh pula nih guys. Nah, oke, kita langsung mengambil contohnya. Kalau dari segi motor listrik kita ambil contoh dari merek Uwinfly. Nah, Uwinfly ini yang seri T3 Vespa aja ya. Nah, motor ini dibekali baterai sebesar 1,2 kWh nih guys. Nah, bahkan mampu menempuh jarak maksimal yaitu 60 km. Jadi cukup lumayan jauh ya gitu. Nah, sedangkan kalau untuk motor konvensional atau motor BBM kita ambil yang sekelasnya saja nih guys. Misal dari merek Honda nih, kita ambil dari merek yang tipe Honda Beat ESP yang sudah menggunakan fitur ISS. Nah, Honda Beat ini itu diklaim mampu menempuh 60 km per 1 liter bensin. Nah, jadi sama-sama dapat menempuh jarak 60 km nih guys, antara Uwinfly T3 Vespa dengan Honda Beat ESP yang menggunakan fitur ISS gitu. Nah, rinciannya bagaimana? Nah, jadi kita simak rinciannya guys ya. Nah, kalau dari motor listriknya terlebih dahulu dari T3 Uwinfly ini. Nah, ini kalau melihat rinciannya kita hitung dari harga per kWh-nya dulu. Nah, tarif listrik untuk saat ini per 1 kWh itu sekitar Rp498 atau ya kurang lebihnya 500 perak ya, sampai Rp1.700 ya, memang tergantung besar daya listrik rumah tersebut. Nah, dan untuk motor BTSP yang tadi ini, yang sekelasnya ini ya, yang kita bandingkan itu, kalau menggunakan bahan bakar yang sejenis Pertalite itu untuk per 1 liternya itu sekarang Rp10.000. Nah, dan untuk kedua motor ini ya, antara motor listrik dengan motor konvensional ini, untuk menempuh jarak yang sama yaitu 60 km, perbedaannya cukup lumayan jauh. Kalau untuk motor konvensional atau motor Beat ini kan butuh biaya sekitar 10.000 untuk 1 liter bensin, dan untuk motor listriknya yang tipe T3 Vespa ini butuh 500 sampai Rp2.000. Nah, dari perbedaan yang mendasar aja sudah ketahuan ya guys ya. Jadi cukup selisihnya lumayan jauh nih, dari 10.000 yang ini cuman 2.000, selisihnya udah 8 ribuan ya guys ya. Nah,
Kemudian perbedaan yang selanjutnya dari segi perawatan tentunya. Nah, namanya motor bensin atau motor konvensional itu pasti ada yang namanya biaya perawatan bulanan nih guys. Contohnya seperti ganti oli ya kan, penggantian onderdil gitu, atau biaya perawatan yang lainnya. Nah, kalau motor listrik nggak perlu guys. Yang penting ketika mau melakukan perjalanan yang cukup dikira-kira jauh gitu ya, baterainya itu sudah harus full diisi gitu ya. Takutnya terjadi baterainya habis, ternyata masih di tengah jalan ya, belum sampai ke tempat tujuan, itu bahaya gitu ya. Nah, itu perbedaan yang kedua ya. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya dari segi pajak nih guys. Nah, pasti teman-teman ada yang belum tahu ya, motor listrik itu bayar pajak atau enggak sih gitu. Nah, yang namanya motor konvensional ya, atau motor bensin itu ada yang namanya PKB guys, atau pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya gitu. Itu sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, bahwa motor motor konvensional atau motor BBM itu sudah pasti ada yang namanya pajak tahunan atau pajak kendaraan bermotor. Kalau untuk motor listrik, nah itu dibebaskan biaya PKB nih guys, atau biaya pajak kendaraan bermotor. Memang motor listrik ini ada yang namanya STNK sama BPKB guys, sama persis dengan motor konvensional, tetapi untuk biaya PKB-nya per tahun itu tidak ada guys, atau dibebaskan ya oleh pemerintah gitu. Jadi perbedaannya ada dari segi perbedaan mendasar, mulai dari biaya konvensional seperti bahan bakar gitu ya, dari biaya servisnya gitu, dari biaya pajaknya itu sudah kelihatan jauh berbeda gitu ya. Nah, jadi itu perbedaan antara motor listrik dengan motor konvensional itu sudah ketahuan ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih, sebaiknya milih motor konvensional atau motor listrik sih. Nah, jadi mungkin bisa jadi bahan pertimbangan nih. Nah, oh ya, satu lagi nih guys ya. Kemudian tentunya dari segi suara dan keramah lingkungan nih. Kalau motor konvensional atau motor BBM itu sudah pasti menimbulkan suara atau polusi dari emisi gas buangnya ini. Nah, kalau motor listrik tentunya tidak menimbulkan suara guys, jadi jauh lebih ramah lingkungan ya. Tapi harus lebih hati-hati nih, namanya motor tidak bersuara gitu ya, namanya harus berhati-hati karena si klakson ini harus standby gitu ya, karena nggak bersuara motornya gitu. Nah, mungkin itu saja guys ya, antara perbedaan biaya operasional antara motor listrik dengan motor konvensional gitu. Jadi cukup lumayan jauh gitu kalau memang dari segi biaya operasionalnya ya. Kalau untuk dari segi harga motornya, nah nanti akan gua bahas di video selanjutnya ya. Nah, motor listrik ini sekarang sudah banyak sekali guys merek-merek yang masuk ke Indonesia, mulai dari Winfly, mulai dari Gesit, mulai dari Segway, mulai dari Honda, bahkan pabrik-pabrikan Jepang sekarang lagi pada berinovasi gitu ya untuk membuat motor listrik, karena memang ini merupakan salah satu program pemerintah yaitu. Nah, mungkin itu saja guys ya yang dapat gua sampaikan. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman di luar sana yang masih bingung ya, masih bimbang sebaiknya ngambil motor listrik atau ngambil motor konvensional sih gitu. Nah, ini sudah ketahuan, intinya perbedaannya cukup jauh ya untuk biaya operasionalnya gitu. Dan untuk tipe dari motor listrik dan dari segi harganya ini akan gue bahas di video selanjutnya. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan ya. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman di luar sana gitu. Semoga bermanfaat dan jadi bahan pertimbangan. Oke, sampai berjumpa di video-video gue selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya, karena di channel ini banyak sekali informasi seputar dunia otomotif buat teman-teman pecinta otomotif, intinya selalu terupdate. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.